Pada penderita sindroma metabolik, ini juga harus menghindari makanan dan minuman yang kandungan gulanya tinggi. Contohnya seperti kue dan jajanan manis, permen, coklat, es krim, dan minuman-minuman manis seperti teh dan kopi yang 3-in-1, minuman bersoda, jus buah dalam kemasan yang kandungan gulanya tinggi. Tobacco breaks heart merupakan salah satu Remajian kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo, saya Dr. Lani Dewi Wiono, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sindroma metabolik merupakan sekelompok kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus. Seseorang akan didiagnosa menderita sindroma metabolik apabila mengalami minimal 3 dari 5 gejala sebagai berikut. Antara lain, yang pertama adalah terjadinya obesitas sentral dengan lingkar pinggang yang besar, yaitu lebih dari 90 cm pada laki-laki dan lebih dari 80 cm pada wanita. Gejala yang kedua, kadar trigliserida dalam darah lebih dari 150 mg per desiliter. Sementara gejala yang ketiga adalah kadar HDL kolesterol atau yang biasa dikenal dengan kolesterol baik untuk pria kurang dari 50 mg per desiliter dan kurang dari 40 mg per desiliter untuk wanita. Yang keempat, tekanan darah lebih dari 130/85 mg per desiliter. Dan yang kelima, gula darah puasa lebih dari 100 mg per desiliter. Pola makan yang sehat, sindroma metabolik dapat dicegah antara lain dengan mengonsumsi jumlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan energi yang diperlukan oleh tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya kegemukan. Dan kemudian pola makan yang sehat ini juga membatasi asupan makanan berlemak tinggi sehingga dapat membantu menurunkan risiko peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Selain itu, dengan menambahkan asupan jenis lemak yang tidak jenuh seperti minyak zaitun, minyak wijen, minyak canola, alpukat, kacang, dan ikan berlemak seperti ikan salmon, ini juga dapat membantu menaikkan kadar HDL kolesterol atau kolesterol yang baik di dalam darah. Pola makan yang sehat yang membatasi asupan garam yaitu hanya 6 gram per hari atau setara dengan 2.300 mg natrium per harinya diharapkan dapat membantu menurunkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, dengan pola makan yang sehat diharapkan juga dapat membatasi asupan gula yaitu disarankan maksimal hanya 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Diharapkan dengan demikian dapat mencegah terjadinya kenaikan kadar gula darah yang tinggi. Penderita sindroma metabolik harus menghindari makanan yang kandungan kalorinya tinggi dan makanan harus disesuaikan jumlahnya dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Pada penderita sindroma metabolik ini juga harus menghindari makanan dan minuman yang kandungan gulanya tinggi. Contohnya seperti kue dan jajanan manis, permen, coklat, es krim, dan minuman-minuman manis seperti teh dan kopi yang 3-in-1, minuman bersoda, jus buah dalam kemasan yang kandungan gulanya tinggi. Selain itu, penderita sindroma metabolik juga harus menghindari makanan yang kandungan garamnya tinggi. Contohnya, makanan olahan seperti sosis, ham, kornet, dan makanan yang diawetkan dengan proses penggaraman seperti ikan asin dan telur asin. Pada penderita sindroma metabolik diharapkan juga disarankan menghindari keripik, kerupuk, makanan gorengan, makanan instan, dan junk food yang kandungan garam dan lemaknya tinggi. Penderita sindroma metabolik disarankan untuk menerapkan pola makan gizi seimbang, yaitu dengan memperhatikan yang pertama, jadwal makan. Diharapkan jadwal makan teratur dengan 3 kali makan utama dan 2 atau 3 kali selingan di antara makan utama. Dengan demikian, diharapkan kadar gula darah akan lebih terkontrol normal. Yang kedua, jumlah asupan.
Disarankan jumlah asupan per kali makan disesuaikan dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Dan yang ketiga, jenis asupan. Diharapkan penderita sindroma metabolik mengkonsumsi makanan yang lengkap untuk makanan utama yang terdiri dari karbohidrat dalam bentuk makanan pokok dan protein dalam bentuk lauk pauk hewani dan nabati, serta lemak diutamakan dari sumber minyak yang tidak jenuh, dan diharapkan menghindari asupan lemak jenuh dalam bentuk gorengan dan daging yang berlemak. Asupan serat dalam bentuk sayuran disarankan dikonsumsi 3-4 porsi, sedangkan buah disarankan 2-3 porsi per harinya. Penderita sindroma metabolik harus membatasi asupan garam dan gula. Dan jangan lupa menerapkan gaya hidup sehat dengan meningkatkan aktivitas fisik, olahraga teratur, istirahat cukup 7-8 jam per hari, menghindari atau membatasi minuman beralkohol, membatasi asupan kafein, dan menghindari atau stop merokok. Saya dengan Dr. Lani Dewi Wiono, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Salam sehat.